Jawaban supaya gereja maju tuh adalah ayo kita adopt ini, karena udah banyak juga komentar anak mudanya kayak ya mungkin gereja ini tuh sepi karena ibadahnya gini-gini aja gitu, jadinya nggak ada anak-anak muda, ya udah pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita melalui sholat 5 waktu, bahkan wajib bagi kita untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan kalau kita tidak membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, maka rakaat kita dianggap tidak sah, sholat kita tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mengikuti jalannya orang-orang yang maghdub, yang Allah murkai, dan orang-orang yang sesat, orang-orang yang bodoh, ya, sesat dalam artian disesatkan karena kebodohan mereka. Manhum, siapa mereka? Al-maghdub, al-yahud. Orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dallun atau ad-dallin adalah orang-orang Nasrani atau pecahan-pecahannya. Ya, pecahan dari Nasrani, ya Kristen itu termasuk dari pecahan Nasrani. Kenapa begitu? Karena al-maghdub, orang-orang Yahudi itu mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mau mengikutinya. Sedangkan orang-orang dallin, orang-orang yang tersesat ini, orang-orang dhal, orang-orang yang tidak tahu agama, tidak tahu dasar agama, tidak punya dasar ilmunya, tetapi mereka mengerjakan segala sesuatu tanpa dasar. Jadi intinya tidak ada ilmu tapi banyak amal. Sedangkan yang satu, dia tahu banyak ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Nah itu. Nah, kenapa demikian? Kalau kita tanya kepada orang-orang Kristen, dasar dari mereka beribadah apa? Ya asumsi mereka. Makanya kita bisa melihat dari satu gereja ke gereja lain, tempat ibadah mereka di tempat ibadah yang lain. Jangankan kok beda denom, ya sesama denom mereka, misalkan seperti sama-sama Katolik, itu setiap gereja sudah berbeda-beda. Protestan dengan Protestan pun setiap gerejanya berbeda dengan gereja yang lain. Itu bedanya. Sehingga kita bisa melihat mereka beribadah sesuai dengan versi mereka masing-masing, bukan berdasarkan kitab suci. Yesus ibadahnya hari Sabtu, mereka ibadahnya hari Minggu. Yesus itu ibadahnya dengan cara sujud, dengan cara ruku, dengan khidmat. Mereka ibadahnya dengan cara bernyanyi, berjoget-joget ria, bermusik-musik ria, dan lain sebagainya. Itu mereka menyelisihi apa yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Dan mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Sedangkan Yesus sendiri ibadahnya tidak begitu. Yesus tidak pernah menyembah dirinya sendiri, tapi pengikutnya malah menyembah Yesus. Kan kocak, aneh gitu. Nah disitulah. Nah kita bisa melihat di situ apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, itu supaya kita nggak ikuti mereka gitu loh.
Nah, anehnya kalau ada orang Islam kok justru ibadahnya agak-agak ke mereka-merekaan, agak ke Nasrani-Nasranian. Di masjid joget-joget, sholawatannya kok pakai, ya mohon maaf ya, kita bukan berarti anti sholawat, enggak. Tapi sholawat yang tentu diajarkan oleh Rasul dengan aturan yang berlaku gitu, sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Jangan sampai kita sholawatan tapi malah justru apa yang kita lakukan malah mengikuti orang-orang Nasrani dalam mereka beribadah. Nah, ini agak kacau. Jadi Islam ke Nasrani-Nasranian gitu. Ini yang nggak boleh. Maka salah satu hal yang dilarang di dalam Islam itu tasyabbuh. Tasyabbuh itu mengikuti milah. Milah itu jalan hidup, cara beribadah, apalah itu. Pokoknya milahnya orang lain, milah agama orang lain. Tasyabbuh itu dilarang di dalam Islam. Kita mengikuti cara berpakaian, dalam artian bukan model ya, tapi cara berpakaian tuh. Kalau orang-orang Islam kan jelas auratnya jelas gitu, tapi kita mengikuti orang-orang non muslim yang auratnya nggak jelas. Nah, di situ bukan masalah dia pakai batik atau pakai jas, bukan itu permasalahannya. Selama menutup aurat nggak masalah. Tapi yang dimaksud tasyabbuh adalah milah, cara mereka berpakaian dengan membuka aurat. Jadi kalau orang Islam perempuannya membuka aurat, cara berpakaiannya itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir, kan gitu. Jadi beda ya, bedakan antara gaya berpakaian dengan cara berpakaian, itu berbeda. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang itu tasyabbuh dengan kaum-kaum yang lain. Ya, cara berpakaiannya, cara beribadahnya, tata cara beribadahnya mirip sama, mengikuti dengan agama lain itu juga nggak boleh. Umat Islam itu sudah sempurna, disempurnakan ajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas sudah sempurna. Tata caranya, bagaimana cara ibadahnya, itu semua sudah sempurna diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita nggak perlu mengikuti mereka. Kita harus percaya diri dengan agama kita sendiri dan ajaran kita. Islam punya tata cara beribadah yang sangat santun dan sopan. Menghadap kepada Tuhan kok jingkrak-jingkrakan, itu nggak masuk akal. Mana ada yang seperti itu disebut sebagai sopan? Kan nggak mungkin. Zikir kepada Allah itu adalah tadarru'an wa khusyah. Jadi ada tadarru', ada kita itu harus merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata khusyah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri, takut. Bukannya dengan cara jingkrak-jingkrak, apalagi zikirnya sampai mohon maaf loncat-loncatan seperti orang nggak sadar. Ini zikir model apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan cara tunduk, harus dengan cara merendah diri, harus dengan cara yang takut kepada Tuhan, karena yang sedang kita puji adalah Tuhan semesta alam. Alangkah tidak sopannya perilaku yang seperti itu saja, sesama manusia saja nggak sopan. Kita ngobrol sesama manusia, apalagi mohon maaf ya, misalkan ngobrol dengan pejabat, tapi dengan cara seperti itu sudah dianggap gak sopan. Apalagi ini dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tata cara berdoa sekalipun, Islam juga ada aturannya. Semuanya ada aturan yang itu dikhususkan sebagai umat Islam, agar umat Islam dalam tata cara ibadahnya itu memiliki akhlak. Ingat, memiliki akhlak. Jadi ibadah di dalam Islam pun memiliki akhlak, bukan asal jingkrak-jingkrak, bukan asal senang-senang, tetapi yang terpenting adalah bagaimana ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ajaran Islam. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.